Oke, selanjutnya kita membahas tentang kecerdasan finansial. Oke, kecerdasan finansial ini ada 12 ya. Buang kebiasaan buruk, tiru orang kaya, sadar finansial, miliki gunung uang, fokus hasil residual, miliki nilai tambah, miliki leverage, putar uang, jangan hutang kecuali lancar dan baik, miliki aset, jadilah pengusaha cerdas, dan investasi leher ke atas. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, buang kebiasaan buruk. Jangan pernah mengkambing hitamkan apapun, situasi, kondisi seseorang, atau apapun itu jangan pernah mengkambingkan hitam. Saya ya iyalah saya nggak bisa jadi pengusaha atau nggak bakat jadi entrepreneur atau wirausahawan karena saya nggak punya pengalaman misalkan gitu, atau nggak punya modal, atau saya memang bukan turunan dagang, bukan keturunan orang dagang yang kaya raya, jadi nggak bisa. Yo pantes saja kalau saya nggak bisa jadi wirausaha dan seterusnya. Jangan pernah mengkambing hitamkan apapun itu. Ada sebuah cerita seorang entrepreneur, dia bisa membangun SPBU yang senilai 1 miliar sekian itu tanpa mengeluarkan apapun. Ini diistilahkan atau dikenal dengan istilah modal dengkul. Jadi dia membuat bisnis plan secara detail, bagus, yang yes cukup pokoknya cukup menarik bagi investor, kemudian diberikan kepada investor hingga akhirnya dia mampu membangun SPBU gitu. Ya otomatis kan ada kesepakatan pembagiannya itu nanti sharingnya pakai apa, sharing penghasilannya itu berapa gitu. Jadi jangan pernah mengkambing hitamkan apapun itu. Kemudian ragu-ragu, jangan pernah ragu-ragu. Ini tadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, Allah itu akan mengikuti apa-apa yang disangkakan oleh hambanya. Jadi gak usah ragu, langsung aja yakin bisa, positive thinking, selalu bisa dan pasti bisa gitu. Karena kalau ragu-ragu itu hasilnya juga tidak akan maksimal. Ibaratnya kan maju enggak, mundur enggak kan kayak gitu. Apa yang terjadi? Ya nggak akan pernah jadi apa-apa gitu, diam aja di situ, kaya yo enggak, miskin yo enggak kan gitu. Mungkin bisa jadi tambah miskin kalau dalam kegiatan usaha itu selalu ragu-ragu gitu ya, karena kan perputaran uangnya tidak bisa berjalan dengan baik gitu. Kemudian jangan menunda-nunda istilahnya ya, nanti atau besok, artinya kan bermalas-malasan atau suka menunda-nunda. Karena semakin ditunda maka beban tanggung jawab atau bebannya itu akan semakin banyak dan berat. Jangan malas itu juga, kemudian lambat ya. Kemudian takut. Takut. Pada dasarnya kalau seseorang itu merasa takut, maka dia nanti akan berdampak pada ragu-ragu itu tadi. Karena kan dia dihinggapi rasa takut, mau maju kok pas gagal bagaimana, nanti kalau nggak berhasil gimana, nah ragu-ragu gitu. Karena sebenarnya rasa takut kalau dipupuk dan dipelihara itu akan tidak bagus dan akan menjadi energi negatif. Karena kita selalu takut gitu, mau maju itu takut gitu. Makanya jangan pernah takut. Makanya tadi di kiat sukses salah satunya selain banyak hal itu adalah berdoa, supaya selain untuk mententeramkan hati juga lebih menguatkan hati untuk bisa menjadi lebih tekad, lebih yakin seperti itu. Yang selanjutnya, tiru orang kaya. Nah, apa saja sih kebiasaan orang kaya itu ya, sehingga kita perlu untuk meniru orang kaya. Jadi yang pertama adalah punya pekerjaan yang tepat. Punya pekerjaan yang tepat. Jadi di sini bukan berarti harus melulu jadi pegawai yang dengan gaji tinggi dan lain sebagainya, enggak. Kan ini entrepreneur Bu ya, kok jebus pekerjaan yang tepat. Nah, entrepreneur juga merupakan jenis pekerjaan kan kayak gitu. Nah, kenapa entrepreneur dianggap sebagai pekerjaan yang tetap? Karena yang tepat gitu ya. Saya sekali lagi tidak melarang kalian untuk jadi pegawai atau jadi PNS, enggak. Kalau memang bisa jadi pegawai dan punya usaha itu akan jauh lebih baik kan gitu. Nah, kalau jadi sekarang kita bandingkan menjadi pegawai sama entrepreneur.
Kalau pegawai ya, entah itu pegawai negeri atau pegawai perusahaan yang akhirnya sampai punya, mungkin kalau pegawai negeri kan ada apa ini, kalau udah pensiun itu apa namanya, pensiun ya, ada dana pensiunnya gitu ya, ada dana pensiunnya. Nah itu yang bisa digunakan. Nah untuk anak turunnya kan ya wes pensiun itu gitu, sebesar itu wes kan gitu. Terus kalau yang bukan pegawai negeri ada pesangon, memang biasanya kan sampai bisa ada yang sampai 100 juta gitu kan. Nah itu, tapi kan kalau tidak dipergunakan dengan baik uang itu, maka ya akan habis karena untuk kegiatan konsumsi gitu. Tapi kalau kita menjadi entrepreneur dan kita serius niat menjalankan usaha sampai usaha itu berkembang, ketika kita mati, usaha itu nggak ikutan mati, nggak ikutan berhenti, bahkan itu akan menjadi warisan yang sangat berharga bagi anak turun kita gitu ya. Makanya ini nanti ada hubungannya dengan poin selanjutnya gitu. Jago endus peluang. Harus mampu menjago endus peluang di sini adalah peka atau sensitif terhadap situasi dan kondisi. Peka gitu. Oh, ini lah kenapa nggak saya jadikan bisnis aja? Nah, seperti itu. Misalnya pada saat Ramadan ya, pada saat Ramadan atau kita contohkan karena sebentar lagi Ramadan ya. Itu kan banyak uang yang berkeliaran pada dasarnya. Karena kalau Ramadan itu kan banyak orang yang beli kudapan untuk buka puasa, persiapan beli baju untuk lebaran, beli kue untuk ini apa, untuk suguhan ketika Idul Fitri gitu-gitu. Nah, kenapa kita tidak memanfaatkan situasi itu di mana uang-uang yang keluar nanti masuk ke kantong kita? Paham ya maksudnya ya? Nah, itu salah satunya. Nah, kalian akan membidik di mananya gitu loh. Lihat makanya endus peluang itu yang dimaksud dengan mampu mengendus peluang. Apakah kalian lebih memainkan bisnis kue keringnya ya kan, atau fashionnya dari segi pakaian gitu. Kemudian efisien. Yang selanjutnya gaya hidup jauh di bawah kemampuan. Maksudnya di sini adalah lebih kekencangkan ikat pinggang. Jangan terlalu berfoya-foya dengan pendapatan yang kita peroleh. Misalkan kita menjalankan usaha udah sukses berhasil, misalkan 1 bulan udah bisa mencapai 10 juta nih, udah gaya hidupnya langsung berubah. Jangan gitu. Tetap kita harus kalau bisa itu tadi, gaya hidup jauh di bawah kemampuan. Karena apa? Karena biarkan uang atau modal itu tadi atau apa ya, pendapatan yang berupa uang itu tadi itu nanti lebih bekerja keras lagi gitu, diputer istilahnya. Jadi jangan diutamakan untuk foya-foya, untuk gaya hidup yang hedon gitu. Karena aku mampu untuk melakukan gaya hidup seperti itu, aku pun mampu. Iya mampu, memang kamu mampu. Tapi kan yang menjadi konsentrasi utama atau fokus utamanya kan bagaimana usaha itu bisa lebih eksis dan lebih besar lagi. Ya biarkan uang itu nanti lebih bekerja lagi, diputar lagi kan gitu. Utamakan freedom financial dari status sosial. Maksudnya FF ini atau freedom finansial ini adalah yaitu tadi ada sedikit yang sudah saya singgung tadi, bahwa jangan pernah mendahulukan status sosial dengan pakai pakaian yang bermerek. Kan kadang status sosial orang itu kan bisa dilihat dari dari gayanya ya, entah dari gaya berpakaian, pakaian yang digunakan branded semua, makanan yang dimakan selalu makan enak-enak. Nah ini kan biasanya menentukan kelas status sosialnya juga secara tidak langsung. Nah nggak usah mengutamakan itunya, tapi lebih utamakan freedom financialnya, financial freedom ya gitu ya. Jadi kebebasan keuangan di situ. Artinya di sini ya dinamakan kebebasan dalam segi keuangan. Kita bisa membeli apa saja, menggunakan apa saja dengan uang. Artinya apa? Kita itu punya banyak duit aslinya gitu loh. Tapi itu tadi kembali lagi ke yang poin sebelumnya. Meskipun kita punya kelebihan keuangan, kebebasan keuangan itu tadi, jangan pernah gaya hidup
hedon gitu. Kalau perlu ya dibawa kemampuan itu tadi, artinya yang sederhana-sederhana aja. Bob Sadino aja meskipun miliarder ya, orang kaya raya, jutawan kayak gitu, tampilannya sangat sederhana kan gitu. Kayak bukan orang kaya kan kayak gitu. Maka justru biasanya orang-orang sukses yang kaya-kaya itu tampilannya malah sederhana sekali. Nggak norak yang sok-sok kaya gitu kayak gitu. Kemudian memberi dulu baru meminta. Artinya di sini promosi dalam satu waktu atau dalam kondisi tertentu kita perlu memberikan promo-promo tertentu. Nah itu kan kita memberi. Nah dari kegiatan promo itu kan akan mengundang banyak konsumen ya, menarik perhatian konsumen, kemudian akhirnya melakukan pembelian. Kebetulan kalau bagus, produknya bagus, kualitasnya bagus, akan melakukan pembelian ulang, jadi pelanggan, bahkan pelanggan setia. Memberi dulu baru menerima. Jangan menuntut dulu, jangan menuntut hak sebelum menjalankan kewajiban, kayak gitu istilahnya ya. Kemudian tidak memanjakan anak dengan uang. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, ada sangkut pautnya dengan penjelasan tadi kan, kalau kita punya usaha, meskipun kita meninggal, dengan catatan usaha itu eksis, sukses, berjalan, ketika kita meninggal, maka ini akan jadi warisan berharga bagi anak turun kita. Makanya orang-orang kaya itu nggak memanjakan anaknya dengan uang gitu. Malah menganggap uang itu penyakit bagi anak-anaknya. Jadi pola pendidik atau pola asuh orang kaya yang sukses itu mendidik anaknya dengan sangat mandiri. Bagaimana mereka harus, itu ya poin selanjutnya ya, anaknya mandiri. Dengan sangat mandiri. Jadi dia diberi jatah sesuai dengan jatah pada umumnya gitu. Misalkan kuliah ya kos segala macam ya dibiayai, berapa bayar kos, berapa bayar kuliahnya, kosnya berapa, kehidupan kebutuhan sehari-hari secara rasional sebulan dikalkulasi berapa, udah dikasih uang itu secukupnya. Kalau kamu pengen lebih melakukan hal-hal yang silakan upayakan sendiri. Nah inilah yang akhirnya memotivasi anak udah mulai belajar bisnis kan gitu, entah buat kreativitas apa untuk dijual apa dan seterusnya. Nah itu secara tidak langsung melatih anak untuk menjadi entrepreneur. Itulah kebiasaan orang-orang kaya dalam mendidik anak-anaknya. Kemudian sadar finansial. Yang pertama, terampil melihat. Apa yang Anda lihat ketika melihat uang? Nah, itu akan menentukan sadar finansial Anda dan kecerdasan finansial Anda. Misalkan kalau saya dikasih lihat nih uang 100.000. Kalau saya melihatnya gini, ya apa ya caranya 100.000 ini bisa jadi 100.000 lebih, apakah menjadi 125, 150, 200, atau bahkan jadi 1 juta, atau bahkan jadi 2 juta. Nah, bagaimana? Nah, itu terampil melihat. Bukan hanya sekedar itu. Jadi kan kita akan bisa dipahami ya, maksud saya itu tadi ya, dengan uang sekian iso diputer, dibuat usaha, iso diputer jadi usaha apa, kegiatan apa yang mampu mendatangkan uang lebih banyak lagi. Nah, ini berhubungan dengan terampil memainkan itu tadi. Gitu. Kemudian terampil melipat gandakan. Karyawan yang paling baik, yang paling rajin atau yang paling baik ya, itu adalah uang. Karena kalau kita berinvestasi ya, berinvestasi dengan menggunakan uang itu diputar dan seperti yang saya katakan tadi, ini kerjanya tiada henti uang itu. Karena kalau dijadikan investasi, dia akan muter terus duit itu, nggak akan ada hentinya. Kemudian terampil menjaga. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, pola konsumsi kita itu upayakan jangan melebihi 60% dari pendapatan. Harus ada sisa. Jadi 40% itu apakah akan dijadikan investasi semua, atau 20 investasi, 20 saving, atau 20 investasi, 10% saving, 10%-nya lagi untuk dana taktis atau dana yang untuk kebutuhan yang mendadak. Misalkan kondangan manten ya, ada kemudian harus
memberi karena ada berita duka. Nah, pastikan kita akan memberi itu dan supaya nggak kaget aja kalau ada pos-pos uang yang semacam itu. Kemudian terampil menghasilkan. Selanjutnya adalah memiliki gunung uang. Nah, gunung uang itu artinya kalau gunung itu kan besar dan tinggi kan gitu. Nah, kita harus memiliki gunung uang. Bagaimana caranya? Ya bisa dengan menggunakan bisnis gitu. Kita harus punya usaha atau bisnis. Kemudian kalau perlu miliki properti gitu. Kalau kita nggak jadi wirausahawan, mungkin kalau kita punya pendapatan yang memungkinkan untuk dibelikan properti, entah itu tanah, rumah, nah itu lebih baik diinvestasikan untuk itu saja, karena tanah, rumah itu tidak akan mengalami penurunan nilai. Beda dengan kayak mobil, itu kan pasti akan ada nilai jualnya itu akan mengalami penurunan dan kita akan ada biaya servisnya kan kayak gitu-gitu. Tapi kalau tanah misalkan tanah kita investasi tanah gitu ya, itu tanah tidak akan pernah turun nilainya. Kalau lah dibiarkan mungkin kita bisa ngasih ditanami apa, paling nggak kalau nggak dijual mungkin kita bisa memanfaatkan untuk kebutuhan kita kayak gitu. Misalkan ditanami sengon, jati kayak gitu. Nah itu kan lumayan gitu. Atau kita punya rumah, kalau lah nggak dihuni ya dikontrakkan kan gitu. Sudah nanti nilainya nggak akan turun, kontrakan tiap tahunnya kita dapat pendapatan dari kontrak itu. Nah itu ya, kemudian investasi. Nah jika kita tidak pandai untuk berbisnis, kenapa kita tidak join dengan investasi ke pihak yang memang berkompeten untuk mengelola bisnis? Tetapi perlu dipahami, ada catatan di sini, jangan pernah percaya dengan investasi dengan kompensasi yang cepat. Artinya apa ya? Hasil yang diperoleh itu dalam tempo waktu yang secepatnya dan jumlahnya yang nggak masuk akal. Jangan pernah percaya. Itu contoh atau tanda-tanda investasi bodong atau investasi yang nggak apa ya, yang ilegal, seperti itu. Jangan sampai nanti seperti kasus Crazy Rich yang masuk penjara itu ya. Nah itu harus dipahami investasi di sini, harus benar-benar tahu cari informasi investasi yang legal itu seperti apa. Nah, baru kita bisa melakukan investasi di situ. Selanjutnya, fokus hasil residual. Nah, sisa. Nah, kalau kita misalkan meracang atau toko kelontong gitu ya, biasanya kan kita kalau toko kelontong atau meracang kan beli atau kulaan, misalkan mie instan kan kartonan, minyak ada yang kartonan kan gitu. Nah, kan kita menjualnya nggak sekarton gitu, kan kita menjualnya kan per pack itu tadi. Nah, karton-karton itu jangan dibuang. Residu atau sisa itu tadi ya, kita bisa mengumpulkan itu, bisa dijual, bisa jadi uang kan kayak gitu. Nah, itu sisa. Jadi sisa-sisa atau residu bisa kita gunakan. Jangan langsung dibuang-buang seperti itu, jangan gitu. Bahkan ada hal lagi yang lebih unik lagi ya. Ada itu orang jualan sembako gitu ya. Tetapi dia juga jualan makanan. Jadi ketika saya juga nggak tahu ya di semua toko apakah seperti itu. Jadi dia kan jual bahan sembako gitu. Ada sisa-sisa sembako yang sisa-sisa dikit atau apa gitu. Nah itu dibuat akhirnya misalkan kayak tepung gitu ya, tepung. Nah ya akhirnya dia mengelola jadi kue apa, sekalian jual kue kayak gitu-gitu gitu. Karena katanya tinggal sedikit, ini kayaknya juga udah agak lama biar nanti tidak rusak, akhirnya dibuat kue, dijual kue. Jadi ada kue yang didagangkan di tokonya di situ. Ada yang seperti itu juga. Kemudian tambah 1/3 tahun. Artinya di sini adalah biasanya kalau orang-orang kontrak itu kan kontraknya 3 tahun, kontrak tempat untuk usaha, merasa kayak ini perlu dilanjutkan tambah 1 tahun lagi. Nah itu artinya di sini kita harus menginikan ya, mengupayakan dari yaitu tadi berhubungan dari sisa itu tadi. Nah kalau seperti itu tadi kita fokus pada apa sebenarnya
apa yang ada itu tidak hanya menjadi sisa, tidak semua sisa itu akan jadi sampah, tapi bisa mendatangkan uang pada dasarnya. Nah, sehingga itu bisa menjadi sedikit tambahan pemasukan dan lain sebagainya, sehingga tidak perlu tambah 1/3 tahun itu tadi. Gitu. Kemudian miliki nilai tambah. Yang pertama, bagaimana kita memiliki nilai tambah dibandingkan dengan kompetitor. Saya pernah mencontohkan seperti kayak Yamaha dan Honda, saya sebutkan merek di sini ya, kayak Yamaha dan Honda. Dulu Yamaha mengeluarkan produk Matic pertama kali, waktu itu namanya Nuvo kalau nggak salah ya, belum Mio, Nuvo. Tapi ketika dilempar ke masyarakat nggak terlalu laku. Nah, ketika Yamaha mengeluarkan, waktu itu kan branded motor kan masih Honda, Yamaha yang paling tren kan, sekarang udah banyak ya. Ketika Yamaha mengeluarkan Matic, maka Honda nggak mau kalah nih. Waduh, aku harus punya nilai tambah nih dibandingkan Yamaha. Dia mengeluarkan injection, ya kan gitu. Nah, ketika Yamaha mengeluarkan Nuvo atau Matic tadi di pasar, ternyata pangsa pasar nggak terlalu banyak merespon, lebih banyak merespon injeksi karena injeksi mungkin lebih hemat BBM dan lain sebagainya. Maka Yamaha mengupgrade, mereborn istilahnya ya, dari Nuvo menjadi Mio. Kemudian bisa itu diterima oleh masyarakat. Nah, akhirnya Honda mengeluarkan Beat lagi, mengeluarkan Beat. Sampai akhirnya seperti itu, harus memiliki nilai tambah dibandingkan kompetitor. Kemudian difference, harus ada keunikan, ada perbedaan. Sebagaimana yang di meeting pertama saya jelaskan, kalau keripik singkong di mana-mana keripik singkong itu ada, bahkan di jalan-jalanan itu jualan keripik singkong ada. Tapi kan seperti keripik singkong Maici itu kan ada, atau Kitela kan itu beda gitu. Nggak seperti keripik singkong yang kita dapati di jalan-jalan itu. Ada diferensiasinya, entah di rasanya, kemasannya, atau bentuknya. Nah, seperti itu. Harus ada perbedaan, harus ada keunggulan di situ. Outstanding gitu ya. Kemudian yang selanjutnya juga outstanding. Saya rasa bisa dipahami di sini ya. Kemudian inovasi tiada henti. Jadi seperti yang saya katakan tadi, nyambung dari yang contoh keripik singkong tadi, harus melakukan banyak inovasi. Supaya apa? Karena watak dasar manusia itu adalah bosen. Dan orang kalau menjalankan bisnis itu harus mampu memenuhi kebutuhan pasar. Selera pasar itu akan berubah seiring dengan perkembangan zaman, selain dipengaruhi oleh rasa bosan. Sehingga perlu dilakukan inovasi yang tiada henti gitu. Selanjutnya, miliki leverage atau pengungkit, yakni pembimbing atau mentor. Nah, pengungkit itu kan menyongkel, ibaratnya kan dicongkel gini ya, diangkat seperti ini. Nah, jadi untuk bisa seperti itu, untuk bisa menjadi kaya ya, sukses juga, miliki leverage, salah satunya miliki mentor, miliki pembimbing atau mentor. Tidak ada salahnya kita itu berguru pada orang-orang yang sudah sukses. Nah, istilahnya kalau orang Jawa itu ngenger ya, berkhidmah gitu ya, menjalin hubungan, sering silaturahmi, sehingga tidak langsung akan terjalin komunikasi hingga akan menjadi mentor kita gitu. Kemudian ada sistem, bangun sebuah sistem. Kalau kita amati, atau silakan diamati KFC di ujung, baik di Sabang sampai Merauke, itu akan sama, mulai dari layoutnya, rasanya, menunya, bahkan mungkin dandanan ya, dandanan atau style para karyawannya sama, tersistem. Jadi rasa itu kita kemana aja pasti rasanya sama, karena sudah tersistem, ada standarisasinya, mulai dari itu tadi, mulai dari layout, rasa, produknya, kemasannya, tampilan karyawannya, semuanya sudah terstandarisasi dan berada dalam sebuah sistem itu. Kemudian jaringan, seperti tadi sudah saya katakan, sangat dibutuhkan networking itu ya. Jadi jangan sampai tidak memiliki jaringan atau tidak membangun networking. Yang sebelumnya itu yaitu alat ya. Kita harus punya alat untuk bisa menjadi sukses ya, untuk bisa menjadi berhasil sebagai entrepreneur. Nah, alat di sini kan bisa berupa skill, keterampilan, modal seperti itu. Kemudian putar uang.
Jangan pakai aliran fakir, jangan pakai aliran miskin, pakai aliran kaya. Bagaimana itu aliran kaya? Tidak cukup, tambah pemasukan, kurangi pengeluaran. Seperti yang saya katakan tadi, jangan terlalu boros, jangan terlalu berfoya-foya, kencangkan ikat pinggang terlebih dahulu. Jadi fokus utama uang itu harus masuk ke perputaran usaha gitu. Kemudian jangan hutang kecuali lancar dan baik. Lancar artinya diangsur oleh aset, baik itu produktif. Artinya begini, misalkan kita pengen punya mobil, ya, atau yang saya contohkan rumah tadi ya. Misalkan kita punya mobil itu kita beli secara kredit. Jangan hutang kecuali lancar dan baik kan gitu. Nah, kita bisa menyewakan, mungkin kita akan menyewakan, biasanya kan ada pabrik-pabrik atau perusahaan tertentu yang butuh menyewakan, butuh sewa mobil daripada pengadaan, itu jauh lebih mahal kan, harus ada biaya perawatan bla 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 dan lain sebagainya. Biasanya akan menyewa menyewa setahun kah atau berapa gitu. Nah, jadi yang mengangsur itu kan mobil itu tadi juga, jadi mobil itu kita hutang atau kredit membeli mobil. Kita juga punya mobil ya, kita bisa menggunakan, kalau disewakan juga disewakan, jadi yang bayar itu juga mobil itu sendiri gitu. Makanya di sini katakan lancar artinya diangsur aset, yang baik itu maksudnya produktif. Miliki aset, menghasilkan terus menerus. Jadi karena kalau kita punya aset, usahakan aset yang kita miliki itu adalah terus menerus. Seperti yang saya katakan tadi, ini berhubungan dengan cara mengelola duit itu tadi ya. Makanya ini merupakan materi kecerdasan finansial. Jangan digunakan untuk konsumsi semuanya gitu. Harus digunakan untuk investasi atau saving, atau sekalian investasi semua diputar lagi itu pendapatannya. Yang penting untuk kebutuhan konsumsi sudah terpenuhi, sisanya diberlakukan untuk investasi atau perputaran usaha itu. Sedikit mengurus. Artinya di sini sedikit mengurus, jika kita sudah mengelola usaha itu dengan punya sistem seperti yang saya katakan tadi, contohnya kayak McD itu tadi ya. Pemilik atau owner McD itu kan nggak perlu harus bekerja di mana-mana, harus mengawasi di mana kan enggak. Sudah franchise juga ada sistemnya, sistem yang mengendalikan gitu. Tapi contoh sederhananya mungkin ketika saya misalkan punya toko pakaian. Nah, ketika itu saya buat sistemnya mulai dari transaksinya, ada mesin transaksinya. Jadi di situ ada berapa pemasukan hari ini atau penjualan hari ini, ada berapa per tanggal, ada tanggalnya, ada waktunya, kan sekarang udah gitu semuanya. Nah, kita bisa meninggalkan, artinya kan meskipun saya harus pergi ke luar kota, saya tidak harus menjaga di toko itu. Nanti kalau ditikung oleh karyawan saya, nah itu tadi buat sistemnya gitu, harus ada sistem sehingga kita tidak perlu mengurus banyak hal. Sistem itu yang akan mengurusnya. Jadilah pengusaha cerdas. Pertama, ciptakan kontrol dan nikmati. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kalau kita udah punya sistem, maka kita menciptakan kontrol sistem, maka kita bisa menikmati. Kita mau pergi kemana aja, usaha juga tetap jalan, nggak akan tutup tokonya gitu kan. Kemudian produk atau jasa luar biasa. Kemudian modal dengkul, tadi sudah sempat saya singgung modal dengkul itu apa. Employ sedikit mungkin. Kemudian di depan tren, artinya itu selalu di depan ya, ya trendy gitu. Kalau bisa itu sebelum ada tren, kita yang menciptakan tren gitu loh. Kemudian tepat waktu, dalam artian di sini kalau kita menjalankan usaha harus konsisten. Makanya tadi salah satu kunci sukses adalah disiplin. Nah, ini tepat waktu salah satunya. Jadi kalau kita buat usaha atau buka toko itu konsisten, bukanya dari jam 8 sampai 10 malam misalnya, ya wes bukanya jam 8 sampai 10 malam. Jangan tulisannya jam 8 sampai 10 malam, kadang bukanya jam 9, kadang jam 10. Nah, bayangkan berapa konsumen yang kecelik atau yang istilahnya itu kena prank ya istilahnya. Loh, oh tutup. Kemarin juga tutup. Loh, buka kemarin. Loh, tutup saya jam sekian. Nah, lama-lama kan orang akhirnya males untuk ke situ gitu loh, karena nggak tepat waktu atau nggak konsisten itu tadi. Kemudian kebutuhan pokok tiap orang, artinya di sini
Biasanya kalau untuk menjalankan usaha yang paling cukup cukup menggiurkan atau dijamin berhasilnya itu adalah ketika usaha itu yang bergerak di bidang kebutuhan pokok tiap orang. Misalkan kayak sembako, semahal apapun pasti akan dibeli. Contohnya minyak, kasus minyak sekarang mahal semahal apapun orang pasti akan beli gitu. Nah itu salah satu contohnya. Kemudian bisa antusias gitu. Investasi leher ke atas, buku, seminar, pendidikan, pelatihan, komputer. Makanya tadi saya katakan, kencangkan ikat pinggang, jangan habiskan pendapatan hanya untuk kegiatan konsumsi, apalagi konsumsi menengah ke bawah alias perut, buat makan foya-foya dan lain sebagainya. Tapi gunakan untuk leher ke atas. Semahal apapun untuk leher ke atas itu akan bermanfaat gitu. Misalkan buku untuk baca-baca kan gitu, mencari informasi, kemudian entah trik-trik atau apa di buku itu. Nah, untuk kegiatan pelatihan ini akan menambah skill kita, seminar, untuk studi lanjut, misalkan gitu. Kemudian membeli komputer karena apalagi sekarang berbasis digital, maka usahakan nanti buat sistem kontrol sistem yang computerized sehingga itu tidak akan bisa ditikung atau ditipu oleh karyawan karena sudah tersistem di situ. Oke, saya rasa cukup sampai di sini materi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.